saya akan berbicara tentang empat rosari yang amat suci. Nanti makanya di sesi-sesi saya akan mulai dengan doa Salam Maria 10 kali supaya saya bisa menyiapkan diri lagi dan juga bisa berkonsentrasi lagi untuk menjelaskan materi-materi saya. Kira-kira ada berapa menit ya waktu saya ini? Kurang lebih. Sampai jam 12, Romo. 12 ya. Termasuk tanya jawab ya. Ya. Oke. Bisa bantu saya, kita berdoa satu peristiwa, doa nanti di tengah-tengah kita berdoa lagi dan pokoknya selama satu sesi ini kita akan full 5 peristiwa. Jadi yang pertama 10 kali, nanti di tengah-tengah saya akan 10 kali, lalu nanti akan ada yang berikutnya supaya sebelum tanya jawab ada 10 kali, lalu nanti sebelum penutup kita juga akan doa lagi. Yang penting saya mau ada 5 kali peristiwa mulia ya hari ini. Ya. Langsung doa Salam Marianya 10 kali atau dari awal, Romo? Dari awal boleh, nanti diberhenti kan aku percaya sampai peristiwa pertama selesai baru saya mulai sesinya. Baik Bapak Ibu, yuk. Iya. Mari kita mulai dengan Rosario dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi. Bila kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu dan kami waktu kami mati. mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita ini hari ini dengan juga dalam satu untayan doa rosario. Kenapa saya mau juga ada dalam doa rosario ini, supaya kita juga menjadi paham dan mengerti bagaimana Bunda Maria yang berkarya begitu dahsyat untuk kita semua, dan khususnya lewat pembelajaran kita pada hari ini dengan meneladani juga Santo Paus Pius yang kelima, di mana temanya adalah tambahkan kesabaran kami. Ini salah satu juga doanya, salah satu juga kata-kata yang selalu diucapkan oleh Paus Pius dalam perjalanan hidupnya. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Paus Pius, nanti saya juga akan lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi, ya.
saya mau lihat dari kacamata ini apa yang dia lakukan semasa hidupnya, dan inilah yang menjadi kekuatan untuk perjalanan hidupnya. Yang pasti semuanya sudah tahu tentang doa, bagaimana komunitas, bagaimana juga belajar dan juga pewartaan tentang pilar-pilar apapun ya namanya menjadi bagian dalam spiritualitas yang dijalani oleh Paus Pius yang kelima dalam kehidupannya. Ya, yang pertama-tama kita mesti lihat konteks historisnya untuk bisa melihat Paus Pius pada masanya. Ya, ini beberapa peristiwa saya mau angkat, kata kuncinya adalah Renaissance dan Reformasi. Kita sudah tahu bagaimana ilmu pengetahuan yang dari zaman Dominikus abad 12 mulai berdirinya universitas-universitas, dan kurang lebih 100-200 tahun kemudian pasti sudah banyak ilmu pengetahuan yang menjadi andalan, ya kan. Dulunya semuanya serba taat, semuanya percaya, semuanya juga konteksnya adalah satu hierarki, apa yang dikatakan Paus itulah kebenaran. Tapi begitu studi, pendidikan, pembelajaran, penemuan-penemuan yang akhirnya berkembang, tentunya membuat ini menjadi terpisah. Itulah makanya Thomas Aquinas berusaha untuk menyatukan di masa itu dengan Summa Theologiae, dengan bagaimana menempatkan filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga iman dalam kerangka satu untuk bisa meraih kebenaran. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, prakteknya, dunia nyatanya pasti tidak mudah, selalu berbenturan. Inilah peristiwa-peristiwa akhirnya ada masa di mana lahir kembali Renaissance itu loh. Ini ada contoh beberapa sebelumnya, ya kan, Cosmo de Medici itu orang yang juga banyak pengaruh nanti dalam kehidupan keagamaan Katolik Roma. Kita juga sudah tahu bagaimana punya hubungan dekat juga dengan Fra Angelico. Dia yang mensupport semuanya untuk kepentingan-kepentingan gereja, dan juga ada unsur-unsur kepentingan politiknya di dalamnya, kepentingan ekonominya. Jadi semuanya ini bercampur dalam kehidupan nyata akhirnya. Tidak bisa dipisahkan. Medici, buat bank yang pertama katanya pada masa itu, Gutenberg, juga ada Bible yang sudah dicetak, ya kan, ada Columbus yang sudah raih Bahama, ada juga dari segi-segi kesenian, segi-segi pengetahuan, ya ini atlas sudah diketemukan, ini yang saya mau katakan. Tapi yang sebelum itu, ini adalah yang kita mesti tahu, yaitu Black Death pandemic, yang kita juga tahu di masa Katarina dari Siena itu terjadi sebelum abad 14, dan berkembangnya kota Florence dan kota-kota Italia setelah ini. Ya, ini buat saya jadi pijakan karena apa? Karena saya juga berpikir permenungan saya di masa-masa pandemik ini, apalagi yang akan terjadi setelah ini. Ya kan, setelah pandemik rupanya habis gitu Renaissance ya. Lalu reformasi. Nah, apakah ini akan berputar seperti itu dengan situasi-situasi yang berbeda, ya kan? Ini tantangan ya. Makanya kalau kita lihat konteks Pius kelima, ini adalah Paus Pius yang kelima ini Paus yang reformasi ya. Setelah ada Renaissance, lahir kembali begitu banyak ilmu pengetahuan, begitu banyak tantangan, begitu banyak perang, begitu banyak pergolakan, akhirnya mau menguasai satu sama lain, sama seperti dalam konteks kita di masa-masa pandemik, akhirnya kan mau survive semuanya. Ada perang juga dalam tanda kutip, ya kan? Sekarang berebutan vaksin, kita nggak tahu lagi nanti bagaimana. Tapi buat saya situasinya, saya mau kondisikan ini adalah situasi yang mirip yang pernah terjadi dan dijalani dalam kehidupan manusia, dan ada tokoh akhirnya reformasi yang tadinya berantakan semuanya dia rapiin, itu loh. Inilah yang dia reform. Dan tentunya apa yang bisa dia buat, apa yang dilakukan, ya inilah fondasi yang tadi saya katakan, pijakan dengan hidup doanya, dengan hidup belajarnya, dengan hidup
komunitasnya dan juga bagaimana pewartaannya. Ini yang kita bisa lihat ya. Penemuan-penemuan ya kan sebelumnya kita bisa lihat dari setelah pandemi lalu banyak penemuan-penemuan ya, saya pikirnya sekarang ini habis dari sini udah banyak penemuan-penemuan ya kan. Orang lagi rame-rame sekarang dengan artificial intelligence. Mobil udah nanti nggak ada supirnya bisa jalan. Semuanya ambil makanan, ambil semuanya barang-barang semua nanti semua sekarang udah kita bisa rasakan udah beda sistemnya. Nanti orang tanya sama saya sekolah nanti mulai kapan offline-nya saya juga nggak tahu. Iya kan? Semua dunia pasti akan berubah lagi dengan sistem yang sekarang semuanya capek lewat Zoom, dari Zoom yang satu ke Zoom yang lain. Ini nggak pernah kita jalanin. Ya ini dunia yang akhirnya banyak penemuan-penemuan baru yang kalau kita lihat penelitian sana, penelitian sini, ya kalau itu baca buku ekonomik atau baca buku-buku yang lain ya, bagaimana kompetisinya begitu canggih ya, berebutan untuk Indonesia untuk buka mobil yang pakai baterai ya kan, tusuk listrik ya, macam-macam lah itu ya. Lalu nanti ada lagi bagaimana juga dalam tanda kutip ini mempengaruhi hidup keagamaan. Situasi yang punya banyak penemuan-penemuan yang kita nggak tahu nanti bagaimana ini, apakah terus kita bisa online, apakah dengan bisa begini, bisa begitu, ya situasinya yang mirip-mirip nantinya saya pikir juga pasti akan ada reformasi lagi, akan ada penyeragaman baru lagi, harus dibuat baku lagi, harus dibuat pakem lagi, pelan-pelan, karena banyak tantangan. Orang tanya nanti bagaimana nih kalau sudah offline, kita boleh nggak online terus? Ya itu banyak lagi, bagaimana yang ini, banyak itu, nah itu juga tantangan ya kan. Inilah yang memang situasi yang akhirnya dengan ketidakseragaman, kacau balau situasi masa itu diketok palu diputuskan sama Pius kelima pada waktu Konsili Trente. Kira-kira saya mau jelaskan konteksnya seperti itu. Udah ada map diketemukan, orang mulai mencari dalam perdagangan ke sana kemari, ya kan, tadi kita lihat penemuan benua yang baru, kita bisa lihat juga ya kan, nanti di Columbus juga menemukan Reach the Bahama 1492 key event interest. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan yang juga nanti menurut saya mau tidak mau kita harus hadapi, banyak penemuan-penemuan yang baru dan kita harus menyesuaikan, dan harusnya nanti ada reformasi untuk bisa buat dengan way of life yang baru ya, new of life yang baru, kayak rebirth kembali gitu ya. Nah inilah saya sebelum itu ya mau lihat bagaimana kota Lombardi ya, di Bosco, tempat lahirnya, kurang lebih yang merah-merah itu sebelah kiri tempatnya Anthony, namanya Anthony sebenarnya pada waktu dia lahir. Lalu setelah dia masuk biara namanya diganti jadi Micheli, baru jadi paus, dia berganti nama jadi Paus Pius kelima. Itu kurang lebih gambarannya. Inilah kurang lebih situasi daerahnya, di mana ya dia, kita sudah tahu, bukan dari keluarga kalangan yang menengah atau ke atas, tapi dia dari kalangan orang yang sederhana, orang yang tidak mampu, untuk sekolah aja dia nggak mampu. Karena apa? Dia adalah seorang gembala. Ini saya lihat taruh gambar gembala ada di situ. Ya, gembalanya Tuhan Yesus di situ. Karena apa? Ya, dia yang dari seorang gembala, ya kan, yang berbau domba, nanti Anthony ini jadi gembala gereja Katolik yang kudus secara universal. Gembala yang berbau domba ini yang pijakan pertama, bagaimana dasarnya dia memberikan dirinya total untuk domba-dombanya. Tidak punya uang, kita sudah tahu sebagai seorang gembala, dan dalam perjalanannya dia ketemu dengan dua Dominikan, dia bilang dia mau jadi imam, lalu dia akhirnya setelah jadi gembala semasa hidupnya, masa-masa remajanya, dia masuk biara kurang lebih umur 14. Jadi latar belakangnya apa? Adalah seorang gembala, bukan dari keluarga-keluarga yang lain, di mana paus-paus sebelumnya ini keluarga-keluarga yang dari kalangan-kalangan atas, bahkan dari keluarga Medici ada yang menjadi paus. Bahkan akhirnya dia sempat protes ketika jadi kardinal, dia mengatakan kepada paus, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Dia mau mengambil dari perbendaharaan kuria untuk membiayai keluarga
lalu ada mau jadi keponakan yang masih kecil mau diangkat jadi kardinal, dia menentang ada paus yang seperti itu. Bagaimana akhirnya dia benar-benar ini reformasi, karena di masa-masa itu kita sudah tahu ada juga banyak tantangan-tantangan. Ada Martin Luther setelah Gutenberg menemukan mesin cetak, makanya Martin Luther bisa menempelkan itu begitu pernyataan-pernyataan yang menentang dalam tanda kutip lagi-lagi indulgensi. Inilah yang dia reformasi. Inilah yang dia bentuk kembali nanti bagaimana dia merapikan sistem formasi untuk para imam. Dia rapikan lagi untuk juga para imam yang sudah jadi yang bekerja di keuskupan. Banyak sekali yang dia buat reform atau buat standar supaya yang akhirnya mereka kehilangan arah menemukan arah kembali. Nah, ini buat saya bagaimana dia memberikan total dirinya untuk domba-dombanya. Dia yang mengenal sungguh-sungguh ini domba-dombanya, punya pengalamannya, latar belakangnya dia adalah sebagai seorang gembala. Ya, ini yang tadi saya katakan, dia lahir ya di Lombardi, Bosco, 17 Januari 1504. Di masa-masa kalau kita bisa lihat yang tadi itu habis pandemi, sudah mulai masa-masa Renaissance, lahir kembali. Nanti di masa-masa dia sebelumnya kita juga bisa lihat bagaimana banyak sekali penemuan-penemuan, banyak sekali juga tantangan-tantangan yang kita bisa tahu. Misalnya di 1498 Leonardo da Vinci membuat The Last Supper, Pieta Michelangelo 1500. Lalu juga bagaimana Michelangelo buat patung David di Florence juga 1504. Ini masa-masa Renaissance ya. Mona Lisa Leonardo juga sama 1505, dan banyak-banyak para artis, para seniman yang juga bekerja di Santo Petrus Basilika di Roma. Dan kalau kita lihat lagi 1508 sampai 1512 itu Michelangelo gambar kapel Saint Sixtine. Jadi setelah ini baru Michelangelo diminta oleh paus berikutnya menggambar kapel Saint Sixtine. Ya, ini masa-masa di mana bertumbuhnya ilmu pengetahuan, ide-ide yang baru sudah mulai menyebar ke dunia Eropa dan dipimpin oleh orang-orang Italia dan juga Flemish artis. Ya, ada orang Belanda, ada orang Belgia, ada orang Perancis, itu Flemish. Ya, bagaimana kita bisa lihat itulah konteksnya. Dan 1409 sudah mulai ada lukisan, sudah mulai juga tadi yang saya katakan ada The Medici sudah mulai mempengaruhi. Ini banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi di masa-masa itu. Dia lahir ini tahun-tahun yang saya supaya nggak lupa nanti kita bisa lihat lagi. Ya, itu dia lahir dari orang tua yang rendah hati tahun 1504. Sebagai seorang anak ia telah menjadi seorang gembala memasuki Ordo Dominikan, ditahbiskan ya. Setelah itu kurang lebih dia masuk tahun 15, 18, 19 ya, kurang lebih setelah itu dia belajar di Bologna dan dia belajar teologi dan filsafat. Lalu karena dia seorang yang pintar, seorang yang cakap, yang itu yang tadi pasti dalam masa-masa formasinya perlu diingat sebagai seorang gembala ya, orang tua yang rendah hati, dia nggak punya kesempatan untuk bisa belajar, ya kan? Ini yang dia dapat pembelajarannya ya pada waktu dia di masa-masa formasi inilah yang menjadi dasar basic untuk dia bisa bagaimana berkembang dan mengembangkan dirinya dan bisa akhirnya melayani. Entah dalam hidup doanya, dalam hidup mati raganya, dalam hidup belajarnya, dalam hidup juga pewartaannya, pelayanannya. Ya, saya mau bicara agak cukup ya di sini, gembala yang berbau domba ya. Ya Tuhan, tingkatkanlah atau tambahkanlah penderitaanku dan kesabaranku. Tentunya tema ini dia bisa menambah penderitaan, menambah kesabaran, dan dengan dasar dari masa-masa formasi yang hidup doanya kuat,
mati raganya kuat, bagaimana komunitas membentuk, menyempurnakan, membantu, membangun dia, dan hidup belajarnya. Ini yang buat saya yakin dia bisa sampai pada masa yang dia bisa lakukan dan kita bisa menerima buah-buahnya. Salah satu contohnya ini punya kemiripan ya. Jadi kalau kita lihat, saya lihat konteksnya Paus Pius kelima dengan juga Paus Fransiskus yang juga berbau domba. Ya, bagaimana Fransiskus juga mengambil itu lambangnya, ya kan, seorang gembala yang ada domba, itu di salibnya ada lambangnya. Paus Fransiskus juga ini bagaimana dia ambil moto ini dan dia juga jalankan ini. Buat saya ya, Fransiskus seorang imam Yesuit, ini joke ya waktu dia dipilih ya, dia seorang imam Yesuit yang berspiritualitas itu Fransiskan, karena dia lagi-lagi tadi ya, kerendahan hati ini untuk bisa mulai pijakan bagaimana bisa melayani. Punya banyak kemiripan antara Paus Fransiskus dan Pius kelima dalam perjalanannya. Nanti saya mau kasih lihat lagi bagaimana kemiripannya. Gishieri, ini Michel Gishieri, akhirnya adalah model integritas pribadi yang setelah dia ditahbiskan, ya ditugaskan, ya kan, di biara, dia sebagai kepala biara, prior, katanya dia itu pernah menjabat 4 kali jadi prior, padahal dalam Dominikan itu biasanya sudah 2 kali, harus demokrasi dan harus absolute majority, bisa ketiga, 4 itu susah katanya begitu. Pokoknya ini dia berkali-kali bisa jadi, ini pasti punya spesial, ya kan, punya suatu keteladanan kepemimpinan yang bisa dibanggakan. Kalau enggak, ya pasti nggak bisa menjadi pemimpin yang berkali-kali dalam biara. Ketika juga akhirnya ya sudah menonjol dalam biara, lagi-lagi dalam kepribadiannya, dalam hidup way of life-nya, kehidupannya itu, setelah ada banyak bid'ah-bid'ah, kita masih ingat juga pada waktu zaman Ratu Dominikus berdiri karena ada bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran sesat. Tapi di masa-masa ini, inilah masa Protestantisme yang saya bilang tadi, Martin Luther, dan juga nanti di masa-masa ini juga ada Ignatius dari Loyola mulai mendirikan ordonya di masa-masa Protestantisme ini. Jadi bagaimana banyak tokoh-tokoh besar hidup di zaman Renaissance ini, ya. Ini dia jadi penyelidik atau inkuisitor, untuk biasanya karena dia tahu, dia ngerti, dia belajar, maka Paus itu pilih orang-orang yang punya kemampuan teologi yang cukup tinggi untuk bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran benar, dan ada hukuman-hukumannya untuk orang-orang yang ada di ajaran sesat. Tidak mudah tugasnya ketika setelah dalam biara, menjadi kepala biara, dia dijadiin inkuisitor. Lalu dia jadi jenderalnya lagi, penyelidik agung di kota Roma 1557 ini. Karena dia luar biasa ya, penyelidik sebagai seorang hakim lah, itu yang rendah hati, yang bisa menyelamatkan orang yang benar disalahkan, dia bisa menyelamatkan yang salah, dia benar-benar bisa hukum yang harus disalahkan. Ini membuat dia bisa akhirnya ditempatkan sebagai penyelidik agung di Roma atau Master Inquisitor. Dia menjalankan tugas yang termasuk ini paling berat karena harus hukum orang, harus ini salah, ini benar, itu susah ya sebagai hakim. Dan tidak ada kekuatan yang lain selain berdoa, berpuasa. Ini yang menjadi kekuatan dalam dirinya untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, untuk menjalani tugas-tugasnya ini. Ya, ini dia juga mengalami pausnya ganti, pausnya nggak dukung dia dipindahkan ke Mondovi, pausnya meninggal. Lalu dia ketemu rekomendasi ini Carolus Borromeus yang juga sahabatnya, memiliki kendali, bisa bertemu dengan 53 kardinal, dan dia akhirnya dipilih tahun 1566 dengan nama Pius kelima. Ini saya langsung lompat ya untuk bisa melihat bagaimana juga dia punya banyak sekali kecakapan ya, punya banyak sekali keterampilan untuk bisa sampai di masa-masanya dia. Buat saya ya, yang menjadi kekuatannya
tidak ada yang lain bahwa si Michelle atau namanya Anthony masa kecilnya, atau ya ketika dia sudah dewasa dia akhirnya bisa menemukan jati dirinya untuk bisa menjadi orang yang luar biasa, ya kan. Ini persahabatannya dengan Carlos Borromeus, ya, setelah kematian Pius keempat. Orang tanya, ada juga pernyataan kenapa dia pakai nama Pius, ya kan. Ya, ada juga yang mengatakan karena ini Pius keempat adalah uncle atau paman Carlos Borromeus. Ya, sebagai penghormatan ya kan kepada Carlos Borromeus yang menjadi sahabatnya, yang juga membantu dia, ya kan. Ini kan untuk menjadi paus kan butuh juga bagaimana bisa pendekatan para kardinal. Carlos Borromeus membantu dia juga, ya kan. Dan dalam hal lain ya sebagai sahabat dia pilih nama itu, dan pasti dia juga punya devosi kepada Pius itu dan ingin melanjutkan karyanya, terutama di Konsili Trente ini, karena Konsili Trente itu belum selesai di masa Pius keempat, bahkan sudah beberapa tahun berlangsung belum selesai, terus ada pergolakan-pergolakan, baru akhirnya di masa dia itu disempurnakan. Ini contoh ya, Carlos Borromeus itu siapa yang di masa hidupnya dia sebagai juga Uskup Agung Milan, instrumental, orang yang sangat kuat dalam Konsili Trente. Dia makanya Konsili Trente itu menghasilkan yang pertama ini masalah katekismus. Itu kita punya katekismus, sebelumnya kita punya itu dari Konsili Trente. Terus nggak pernah berubah lagi, baru berubah itu ketika Kardinal Scoubon jadi editornya di masa John Paul II. Baru berubah itu katekismus kita. Sebelumnya ini katekismusnya jadi Konsili Trente udah ratusan tahun, dan itu makanya ya karena Dominikan punya peran serta ya di masa-masa Pius kelima, dan pada waktu pembaharuan juga dilibatkan editornya seorang kardinal Dominikan namanya Scoubon, Uskup Agung Wina. Dan yang paling menarik lagi juga Carlos Borromeus, dia ini juga ya kan memperhatikan, dia reformasi kaum para imam, karena kan tadi saya bilang berantakan semuanya karena kehilangan arah. Untuk memberikan pelayanan pastoral, dia habiskan hidupnya untuk reformasi yang baru, untuk buahnya standar yang baru. Inilah Carlos Borromeus yang kita tahu. Dan dengan penuh semangat dia bertanggung jawab juga atas sistem seminari modern. Nah, jadi kita mesti tahu di masa ini pembaharuannya tidak hanya dalam bidang liturgi. Nanti kita bisa lihat itu dalam perayaan Ekaristi. Tridentin Mass itu sebelum ada Konsili Vatikan kedua, Mass yang kita lakukan sekarang. Jadi Tridentin Mass ini dimulainya, dibuat seragamnya di masa ini. Lalu juga dibuat itu bagaimana standar untuk pendidikan seminari. Lalu formasi para imam itu juga dibuat standarnya di sini. Tentunya sudah ada dasarnya Saint Thomas ya kan sebelumnya. Yang ketiga ini katekismus, ya kan tidak kalah pentingnya. Banyak reformasi ya. Yang pertama ajarannya harus dibenerin dengan katekismus. Yang kedua pelayan-pelayannya harus dirapiin. Calon-calonnya harus dirapikan. Iya kan? Dan tentunya selain ibadatnya atau liturginya, lalu orang-orangnya, jadi orangnya, ibadatnya, sistemnya dirapiin semua. Itu namanya reformasi. Kita contoh lihat, ini adalah misa atau perayaan Ekaristi, Tridentin Mass, itu misa Romanum, tuh dibuat bula papa, diresmikan, dibuat standar karena dulu ada Ambrosius, ada misa yang ada di kota Milan. Lalu Dominikan punya misa caranya sendiri, Rites of Dominican, macam-macam rites waktu itu. Jadi harus dirapikan mana yang harus diikuti.
Semuanya dirapikan dan dibuat standar, makanya ini ada juga bukunya, ya kan? Proprium Misarum. Dan ada di atas altar menghadap ke belakang. Saya mau tambahkan, sekarang kita bisa misa seperti ini dengan cara kayak begini, itu ya adalah buah-buahnya dari Paus Pius kelima ini. Ya, hasilnya yang luar biasa buat saya adalah perayaan Ekaristi yang dirapikan, dibuat standarnya, dan inilah yang kita lakukan sampai saat ini. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat gambar itu, kasulanya di belakang ada gambar Bunda Maria Fatimah. Buat saya peninggalan yang juga luar biasa, selain perayaan Ekaristi yang ditinggali oleh Paus Pius kelima ini adalah bagaimana kita bisa mencintai Bunda Maria Ratu Rosari yang amat suci. Mujizat-mujizat yang kita alami berkat Bunda Maria lewat doa-doa Rosario kita, itu berkat jasa dari Santo Pius kelima ini. Juga perayaan Ekaristi yang kita alami, yang kita jalani saat ini, buah-buahnya dengan intensi-intensi kita, dengan mujizat-mujizat kita, itu langsung tidak langsung juga dari buah karya pelayanan dari Santo Pius yang kelima ini. Jadi itu yang kita bisa lihat bagaimana dalam perayaan Ekaristi anak-anak juga dilatih dalam komuni pertama untuk bisa menghadirkan Tuhan, untuk bisa juga mengenal Tuhan, untuk bisa menerima tubuh Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Itu juga buat saya adalah buah kasih dari pelayanan Santo Pius kelima ini. Yang paling unik tentunya kita bisa lihat kalau Paus sekarang ya kan pakai bajunya itu putih. Itu bisa lihat di toko itu, ya kan, tuh baju Paus tuh. Nah, itu tentunya punya cerita bagaimana Paus Pius kelima sejak tinggal di biara Dominikan, menjadi seorang Dominikan, diangkat menjadi seorang inkuisitor yang harus keluar, diangkat menjadi seorang uskup, ya, meskipun cuma sebentar. Dia selalu mengenakan jubah Dominikannya, sampai juga ketika dia menjadi paus. Apa sebabnya? Tidak ada yang lain, karena dia adalah seorang mendikan, peminta-minta. Dia ingin menunjukkan kesederhanaannya. Berbicara tentang ini, ya ada joke, ada bercandaan, ya kan, humor. Paus Fransiskus, seorang Yesuit, spiritualitasnya itu sangat dekat dengan Fransiskan, tapi ininya yang dipakai, jubahnya yang dipakai adalah jubah Dominikan. Itu punya satu kesatuan, kelengkapan. Ya, karena apa? Kerendahan hati yang ingin dia tampilkan. Kalau kita lihat uskup paus-paus yang sebelumnya tuh pakaiannya mewah, megah, karena kan punya kedekatan dengan raja. Kalau raja dilantik harus paus, harus uskup. Jadi selalu bajunya mewah-mewah. Dan akhirnya ya jadi jaraknya semakin jauh. Itulah yang juga terjadi di masa-masa Santo Dominikus, antara umat dan pemimpinnya, gembalanya sangat jauh. Sedangkan gembala harus berbau domba. Gembala bukan pakai pakaian yang bukan apa namanya, yang wangi-wanginya bukan wanginya domba. Lalu make up-nya semuanya bukan justru bisa berbau domba, tapi malah yang lainnya, kemegahan, kemewahan. Itu jadi jaraknya sangat jauh. Bagaimana bisa menjadi seorang gembala yang berbau domba. Ini yang dia ingin juga tampilkan, bagaimana figur reformasi tidak hanya liturgi, tapi juga bagaimana paus berpenampilan kemana-mana, termasuk pakaian yang dipakaikan. Bahkan dia juga kemana-mana itu nggak pakai sepatu, seperti dia barefoot seperti Dominikus itu jalan juga barefoot, nggak pakai tanpa alas untuk jalan kemana-mana. Dia prosesi, bisa dibayangkan, dia prosesi kemana-mana tanpa sepatu, tanpa alas, mengunjungi orang sakit tanpa alas, prosesi-prosesi, ada upacara-upacara tanpa sepatu.
itu nggak bisa dibayangkan bagaimana dia ingin menampilkan kepribadian yang sederhananya, yang juga ingin diwujud nyatakan dalam kehidupannya meskipun dia sebagai seorang paus di masa-masa itu. Inilah yang kita mau juga lihat, angkat tentang kepribadiannya yang sangat sederhana. Tidak ada yang berubah. Biasa sudah dapat posisi di atas, pasti mau tidak mau kita ini ada banyak perubahan. Buat saya kedekatan, kemiripan dengan Paus Fransiskus juga sama. Ketika dia nggak pernah dia pakai barang-barang yang mewah juga, kita bisa lihat. Tinggal aja dia nggak mau tinggal di atas, tinggalnya dia mau sampai di bawah, nggak mau di tempat paus-paus yang dulu, dia mau tinggal dengan pegawai-pegawainya ya dia di bawah. Kita bisa lihat dia bawa tas aja nggak mau dibawain orang, dia bawa sendiri tasnya. Dikasih mobil yang mewah, dia jual untuk orang-orang yang membutuhkan. Sama ketika dia juga diangkat jadi paus, itu biasanya ada banquet, ada pesta, ya kan, hambur-hamburkan uang. Tapi dia mau ininya semua dengan sederhana. Tidak ada pesta-pesta. Uangnya disimpan untuk orang-orang yang miskin. Inilah yang menjadi kepribadian kesederhanaannya. Mengenakan kemeja seperti biasa, tidurnya sangat sedikit karena dia bekerja, berdoa, bekerja, mati raga, berjalan tanpa alas kaki dalam prosesi-prosesi ke gereja yang berbeda-beda dan selalu menjadi model pengabdian yang tulus, tidak menanyakan kepada siapapun yang tidak ingin dia praktekkan sendiri. Dia jalanin sendiri, nggak perlu tanya-tanya orang lain. Membasuh kaki orang miskin. Ini yang juga buat saya punya banyak kemiripan dengan Paus Fransiskus. Bagaimana Paus Fransiskus juga membasuh kaki orang-orang yang tidak berdaya, yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipenjara. Dan dia juga mengunjungi orang-orang sakit untuk menghibur yang sekarat. Makanya salah satu juga buahnya dia juga bisa mendirikan atau memberikan uang anggaran untuk gereja Katolik punya rumah sakit di masa-masa itu. Mulai pelayanan ke kesehatan di masa-masa itu. Jadi banyak reformasi yang dia lakukan di masa-masa itu. Lihat gambarannya tadi, gembala yang berbau domba, itu mirip apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus sekarang. Dengan menertibkan administratif, masalah-masalah yang korupsi, kolusi, semuanya dirapi-rapi. Ini yang juga reformasi yang dia lakukan di masa-masa itu. Saya yakin setelah ini ya pasti ada reformasi yang berikutnya untuk bagaimana bisa menyesuaikan situasi-situasi keadaan yang berikutnya ya. Inilah Konsili Trente, bisa dibayangin ya kan. Dia Konsili Trente berjalan cukup alot, cukup lama. Itu ada beberapa ya di bawah kita bisa lihat gambaran-gambaran, ada biarawan, ada dominikan, ada kardinal yang merah, macam-macam pada waktu Konsili Trente itu. Inilah yang salah satu hasil yang dilakukan pada waktu itu, ya kan. Katekismus belum jadi, pada waktu Pius keempat akhirnya diterbitkan. Brevir, doa, jadi selain misa juga buku brevir dirapikan. Imam harus tinggal di paroki. Ordo religius harus diperiksa dan tindakannya harus diambil kalau salah jika perlu. Indulgensi, dispensasi, grosir yang bisa disalahgunakan itu artinya untuk ini, untuk itu disalahgunakan. Kita bisa lihat ini akibatnya adalah Martin Luther protes karena masalah ini, itu diberesin, dirapiin. Meskipun tidak semua pelanggaran, ini kata belum diterjemahkan, dihentikan pada masa kepengurusannya, terbukti bahwa itu adalah niat yang diamanatkan oleh kepausan. Tidak semuanya bisa dirapiin, tapi pelan-pelan semuanya tahap demi tahap diberesin. Penganiayaan yang kejam juga terjadi. Ini perang ketika Henry ke-8 dan Anna Boleyn ya dia kita sudah tahu yang menghasilkan itu gereja Anglikan, dan akhirnya berikutnya Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth kalau nggak salah yang pertama ini banyak membunuh umat-umat Katolik, ya kan, penganiayaan dilakukan oleh mereka. Bagaimana dia tegas untuk mengekskomunikasi Ratu Elizabeth itu, dan juga dia menyatakan suatu
ya harus dibereskan, ya harus dirapikan itu semua. Termasuk juga dengan di Italia bersama dengan Carolus Borromeus, dia membantu pembantaian yang terjadi, dan juga sehingga akhirnya bidah itu hampir semuanya hilang di Italia. Nah, begitulah banyak tantangan sehingga akhirnya kita sudah tahu bagaimana Ratu Rosari yang amat suci dengan Parang Lepanto itu. Ya, Parang Lepanto di mana Paus yang juga kebingungan dalam tantangan-tantangan kehidupannya. Saya pikir sampai di sini dulu saya. Kita lanjut lagi 10 kali Salam Maria sambil saya juga istirahat sebentar. Enggak lanjut terus-menerus, bisa mengisi ini saya dulu, inspirasi saya lagi, mulai dari mana lagi saya. Yuk lanjut lagi yang peristiwa kedua. Oke, Bapak, Ibu, Bro, dan Sis, kita lanjutkan peristiwa mulia kedua kita. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya, Yang baik.
Ampunilah dosa-dosa kami, Selamat selamatkan kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat memerlukan kerahiman. kerahiman-Mu. Boleh dilanjutkan, Man, peristiwa yang berikutnya. Oh. Ya, 2 peristiwa. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari Pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. dan Dan janganlah jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Saya lanjut lagi, mau menceritakan bagaimana situasi-situasi yang ada, bagaimana peran Bunda Maria yang luar biasa, yang tidak mudah kita coba teladani, untuk bisa akhirnya kita mengerti tantangannya begitu banyak dalam kehidupan di saat-saat itu, ya. Saya ambil beberapa tantangan-tantangan yang ada. Saya
ya pakai bahasa Inggris untuk bisa kita, saya belum terjemahkan soalnya ya, untuk bisa lihat nanti konteksnya untuk ke tentang peristiwa Perang Lepanto ya. Ini buat saya adalah bagaimana di masa-masa Renaissance zaman itu yang tidak mudah situasinya yang kita dijalani. Ini salah satu hasilnya Michelangelo di Kapel Sixtine ya. Kita bisa lihat yang menyebabkannya ini apa? Ya kan dulu inilah kehidupan ya, yang tingkatan-tingkatan, ada orang biasa, ada prajurit knight, ada orang-orang yang pengusaha atau orang-orang yang pejabat, termasuk di situ juga nobles ya, king, queens. Nah, lalu ada paus di sana, church ya, itulah situasinya di masa-masa itu, dengan ada penemuan buku, penemuan mesin cetak yang tentunya banyak tadinya, makanya bisa dibuat seragam, ada juga bisa dibuat buku panduan untuk buku brevir, untuk buku misa, untuk buku seminari-seminari, untuk masa-masa formasi, katekismus. Ini yang karena salah satu penemuan-penemuan yang sudah ada. Dan juga tantangan-tantangan Black Death ini yang sepertiga orang Eropa yang juga meninggal karena Black Death ini. Dan juga ada manipulasi, korupsi yang juga bercampur. Dulu zamannya ada paus yang ingin saudaranya atau keponakannya mau menjadi kardinal, dengan mudahnya masih muda jadi kardinal. Dan juga kita sudah tahu karena Martin Luther di masa itu, karena masalah indulgensi yang saya ingatkan kembali, bagaimana situasinya tidak mudah yang dia hadapi masa-masa itu ya kan. Apa yang terjadi, semakin banyak orang bisa baca, pinter, kan makin banyak orang penemuan-penemuan, semuanya bisa, ilmu pengetahuan menjadi kalangan publik. Dulu hanya untuk ada di monasteri, ada di pertapaan. Tapi setelah ada penemuan-penemuan ini, kitab suci gampang dibuat. Semuanya bisa cetak-cetak di mana-mana. Dulu orang kalau mau lihat kitab suci harus ke pertapaan, harus di perpustakaan, orang menerjemahkannya dengan tulis tangan. Dengan ada ini semuanya serba cepat, ya kan? Ibaratnya sekarang ini sarana komunikasi semuanya serba di tangan. Semuanya tinggal pencet, mau transaksi apa, mau buat apa, mau crypto money segala macam, sekarang semuanya sudah canggih. Ya kan, masih banyak tantangan-tantangan yang sekarang belum ada penyeragaman. Tadi baru dengar tentang orang pernah tanya saya tentang cryptocurrency ini, ya kan. Ini bagaimana nih? Ya, sekarang selama pendapat-pendapat yang saya dengar ya, yang paling aman, yang kelihatan, yang semuanya sudah jelas adalah yang saham. Bagaimana cryptocurrency? Kita nggak tahu dari mana itu perusahaan, itu katanya dari CNBC saya baca. Yang inilah maksudnya, pasti salah satu tantangan-tantangan yang akan terjadi gitu loh. Semuanya begitu cepat, ya kan, bagaikan waktu yang cepat begitu loh. Apalagi dengan ada pandemik juga, ada banyak, setelah itu ada korupsi lagi. Bagaimana kita dengar juga masa-masa ini vaksin aja dibersihin, dipakai lagi, ya kan. Waduh, mungkin saya nggak tahu lah, banyak tantangan lah, situasinya punya banyak kemiripan kalau saya lihat, ya kan. Semua orang ingin menjadi pedagang, semua orang ingin menjadi kaya, apalagi di masa-masa yang menyulitkan seperti ini. Apa yang harus diambil, ya kan, Gereja Katolik masa itu supaya bisa membuat tentunya ketenangan, kedamaian, dan kestabilan. Itu yang menjadi tantangan ke depan. Inilah yang saya pikir yang juga situasi yang ada di masa-masa itu. Nah, jadi ada contoh-contohnya, ini beberapa lah ya, saya nggak akan baca di sini. Ada pengaruh-pengaruhnya, ada jatuhnya Konstantinopel, ada trading, ada masalah-masalah gereja yang tentunya banyak tantangan di situ. Ya, ada perang salib juga. Tadi ini berhubungan dengan nanti perang di Lepanto. Masih ada dampak-dampaknya dari Black Death juga. Ada penemuan-penemuan ya. Ini bagaimana pertumbuhannya negara-negara kecil masa-masa itu juga ada. Ya kan, ini intinya ini sebab-sebabnya ada di masa-masa itu karena ini gitu. Black Death, ada problem dalam gereja, bagaimana negara-negara bertumbuh, ada negara yang satu dengan negara yang lain dalam satu konteks Eropa, ya kan. Feudalisme itu berturun karena dulu semuanya raja dan paus. Sekarang dengan banyaknya ilmu pengetahuan semuanya itu menurun. Pengaruh-pengaruh orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang bisa, jadi tentunya banyak pergolakan, banyak pertentangan, ya kan. Bagaimana orang kaya ingin mempengaruhi gereja juga dengan keluarga Medici, ya banyak sekali tantangan-tantangan menurut saya di masa-masa itu. Seru kalau menurut saya ya, kita melihat peristiwa-peristiwa di saat-saat itu. Jadi
bagaimana yang harus kita jalani itu tantangannya tidak mudah yang juga dihadapi oleh Paus Pius V saat itu. Nah, kuncinya apa? Syaratnya apa? Kita mau lihat lebih dalam lagi. Akibatnya adalah ya kita bisa lihat masalah agama dengan Black Death, dengan ada feudalisme yang turun, mulai banyak ilmu pengetahuan, orang bisa ini, bisa begitu, mampu ini, mampu itu. Banyak orang yang kehilangan kepercayaannya. Nggak perlu ke gereja lagi, nggak perlu percaya Tuhan lagi. Saya sudah bisa, saya sudah mampu. Posisi Paus melemah dengan kebangkitan bangsa-bangsa dan raja-raja yang kuat di masa itu. Jadi banyak pertikaian. Kita lihat di masa Katedral dari Siena, di masa-masa begitu juga. Yang tidak mudah situasinya yang juga kita harus lakukan. Bagaimana hubungannya, segala macam ini masalah sosial. Yang kita sudah tahu, populasi semakin menurun karena banyak orang yang meninggal di masa Black Death. Ya. Jadi kesempatannya ini yang lucu buat saya. Kesempatan orang jadi dapat gaji lebih besar karena pekerjaannya masih banyak dan orangnya kurang gitu loh. Kesempatan untuk lebih besar mobilitas karena peningkatan perdagangan dan penurunan feudalisme, orang yang punya penghasilan ekonomi semakin tinggi setelah Black Death ini. Jadi orang berkompetisi pada masa-masa itu. Saya pikirnya juga mirip-mirip dengan zaman modern yang sekarang nih. Orang yang bekerja, anak muda belum tentu mau kerja di kantor, ya kan? Bisa kerja di rumah, kerja ini, kerja itu. Kalau punya kemampuan, kalau punya skill, kalau ngerti, punya jaringan, punya keahlian, cepat rasanya itu dengan peran teknologi. Ada yang monetizing dengan media sosial, macam-macam ya. Jadinya dipikir-pikir situasinya, tantangannya apa nih, bagaimana nih ke depan. Itulah kehidupan sosialnya ya. Intelektual yang tadi saya bilang. Jadi penyebaran percetakan ini mirip terjadi juga bagaimana sekarang berita-berita hoax, berita fundamentalisme ya kan, yang menjadi tantangan dengan cepat sekali ya kan. Cuman bedanya sekarang ini dengan ada cetakan-cetakan dalam zaman itu, ide-ide non agama itu malah dihilangkan. Karena apa? Karena sudah bosan dengan ide-ide agama yang dari abad pertama sampai abad 2012, 2013. Ketika ilmu pengetahuan itu ada, mereka terus mencari, benar nggak apa yang dikatakan gereja, benar nggak apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi dengan trading, dengan dagang, oh saya punya ide ini, saya punya ide itu, oh ada begini, bisa buat ini, bisa buat mercon, bisa buat ini. Dia ke Cina, ambil spice atau rempah-rempah, ya gereja tidak lagi menjadi sumber informasi akhirnya. Dan buku terjangkau untuk masak orang-orang yang kecil, sampai istilahnya HP bisa juga untuk orang-orang yang kecil. Karena teknologi semua udah punya komputer, anak-anak udah semuanya semuanya bisa meraih informasi dari macam-macam itu. Itulah masa-masa di masa-masa itu ya. Dan juga bagaimana ketika Konstantinopel jatuh, para sarjana-sarjana ini bawa gulungan-gulungan kitab Yunani kuno ke barat, ke Italia. Itu Konstantinopel itu di Turki ya, kalau tidak salah. Dengan adanya Hagia Sophia, yang masjid yang berubah jadi masjid, ya kan, itu gereja yang berubah. Tentunya itu menyebabkan serangan-serangan ini, mereka memasuki orang-orang Turki ke Eropa secara geografis ya. Membuat situasi yang sudah di dalam juga bingung, sudah berantakan, banyak ini, banyak masalah ekonomi, masalah politik, masalah penemuan-penemuan. Jadi makin sulit, ya kan? Lagi serangan datang dari tentara Turki untuk menyerang Eropa. Ya, jadi inilah tantangan untuk pada waktu perang Lepanto itu. Jadi akhirnya ya banyak penemuan-penemuan lah. Ini saya hanya riset saya aja untuk belajar. Saya mau masuk lagi bagaimana apa yang dilakukan oleh Paus, ya, apa yang dilakukan oleh Paus dengan situasi-situasi yang sulit, yang tantangan-tantangan yang dia lakukan ini, ya perang dia harus hadapi, ya kan, tidak bisa dielakkan, dia harus tegas. Keprihatinan pertempuran Lepanto ini menjadi apa namanya, di depan mata dia, yang dia tidak bisa diam aja dengan situasi yang susah. Kalau tidak nanti tentara Turki setelah Konstantinopel itu jatuh, Hagia Sophia sudah juga diambil, ini mau menyerang dari Spanyol, mau menyerang ke Italia nih. Jadi itu tentaranya luar biasa, ya kan, pasal 6
namanya saya lupa itu. Dan tentaranya Don Juan, dia bersahabat dengan Don Juan masih pemula, orang pemula yang nggak ngerti apa-apa tentang perang, dan di Lepanto itu dia dipercaya oleh Paus Pius kelima untuk bawa tentara untuk perang. Nah ini juga jadi seru, ya kan? Bagaimana akhirnya tentunya apa yang dilakukan oleh Paus, ya kan? Itulah yang menjadi tantangannya. Dia tentunya dengan menggabungkan beberapa negara-negara, kelompok-kelompok kecil, dia siapkan tentara-tentaranya untuk bisa akhirnya maju bertempur dengan Don Juan ini. Dan inilah akhirnya mampu membentuk aliansi melawan armada Turki di Lepanto, mengalahkan mereka dan demikian mengakhiri pengaruh mereka di Mediterania. Ini yang menjadi puncaknya ya, kulminasi bagaimana kekuatan doa Rosario yang luar biasa, yang makanya di ini beberapa slide tadi bagaimana dia mengunjungi orang sakit, ini keunggulannya ya, dia yang tegas, yang keras, tapi juga punya kelembutan hati ya, punya perhatian sama orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan, itu yang luar biasa ya. Dan dia menghubungkan kemenangan ini dengan Bunda Maria. Makanya dia mengangkat pesta Itmam peringatan itu menjadi pesta Bunda Rosario dan bulan Oktober itu menjadi dedikasinya. Dan pada waktu perang di Lepanto itu dia minta semua orang Eropa itu berdoa kepada Bunda Maria Rosario untuk membantu dalam doa dalam peperangan itu. Ya kan, ini kurang lebih negara ya kan yang saat itu terpecah-pecah dia berhasil mengumpulkan beberapa negara untuk bisa melawan di perang Lepanto itu. Ya, ini dia melihat bagaimana Don Juan ya kan dengan dia untuk bisa berdoa kepada Bunda Maria, gambarnya. Dia tunjukin itu gambar Bunda Maria, kita harus berdoa kepada Bunda Maria, dan tentunya tidak kalah pentingnya karena dia adalah seorang Dominikan. Devosi kepada Santo Dominikus dan Katarina dari Siena yang belajar dari teladan mereka, yang percaya pada Bunda Maria, yang begitu banyak menolong mereka, mujizat-mujizat sungguh terjadi. Meskipun Don Juan itu masih baru, nggak ngerti Lepanto bagaimana, perangnya bagaimana, bahkan pasukannya, tentaranya dari Turki lebih banyak dari tentara dia, diingatkan supaya percaya, supaya kita serahkan semuanya kepada Bunda Maria. Ya, dia menyerahkan semuanya kepada Bunda Maria dalam doa-doanya untuk perang dalam perjalanan kepada Bunda Maria itu, dengan dia mengingatkan kepada Don Juan supaya tidak lupa, kita semua berdoa untuk kalian. Dan tetap terus dia dalam perang itu dia berdoa, mengajak orang berdoa. Ya, inilah kekuatannya yang luar biasa. Tadi yang saya bilang salah satu fondasi dasarnya adalah doa, sumber segala-galanya. Mati raga yang dahsyat buat Santo Paus Pius kelima ini yang luar biasa, sehingga dia bisa, ya saya bersyukur bisa juga masuk tempat kamar dia tinggal di Santa Sabina. Sebelum dia menjadi paus, dia ada di kota Roma, dia tinggal di rumah induk Santo Dominikan di Santa Sabina, di mana dia ada kamar di situ. Disitulah dijadikan kapel sekarang, tempat kita juga bisa berdoa lewat perantaraan dia, dan bisa juga mengenali apa yang dia juga sudah berikan keteladannya buat kita semua dengan doa-doanya yang menjadi luar biasa. Ini yang saya bilang, Santo Dominikus dan Bunda Maria, kita bisa lihat lebih jelas lagi. Dia tunjuk kepada Don Juan, lihat inilah Bunda Maria menolong dan menemani kita dengan mengikuti teladan Santo Dominikus. Ya, tidak ada yang lain. Dia punya kerendahan hati, punya kesabaran. Inilah yang membuat imannya menjadi kuat. Banyak sekali tantangan-tantangan yang ada dengan Ratu Elizabeth di Inggris, ya kan? Dia juga punya tantangan. Masalah di Prancis dan Belanda juga punya tantangan. Dan menit-menit terakhir, akhirnya dia bisa mengatur armada, mengumpulkan tadi beberapa negara-negara bagian untuk membentuk pasukan untuk perang di Lepanto, di laut lepas Yunani yang mau menyerang ke Italia pada saat itu, masuk ke kota Italia dari Spanyol yang sudah mereka duduki saat itu. Ya, kesabaran tak henti-hentinya Paus Pius, pembaruan gereja pelan-pelan semuanya dia alami. Menghabiskan waktunya, kenapa bisa sabar? Kuncinya adalah
dia punya banyak waktu dengan Tuhan. Berpuasa, melepaskan dirinya dari banyak kemewahan. Dan dengan setia mengamati semangat peraturan atau way of life yang dia jalani sebagai seorang Dominikan. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Sehingga begitu banyak tantangan, begitu banyak dunia yang tentunya sulit. Ada politiknya, ada ekonominya, ada peperangannya, ada sakitnya, kesehatannya. Semua diadres ya, dia jalani. Orang sakit ya buat rumah sakit. Masalah ini pastor-pastor, kardinal-kardinal semuanya berantakan, dia kasih formasi itu dengan aturan yang jelas, pendidikan seminari dan juga aturan para imam yang harus tinggal di dalam paroki. Masalah umat yang bingung, kehilangan arah, mana yang benar, yang begini, yang begitu, mana yang salah, dia buat aturan. Untuk brevir harus doa setiap hari. Jangan lupa, ini adalah tradisi. Jangan lupa prenekaristi yang harus kita jalani seperti ini. Semuanya standar. Dari mana, di mana kamu, semuanya sama. Dulu bisa lain-lain. Sekarang semuanya menjadi satu kesatuan. Saya dari Perancis, saya dari mana, saya dari mana. Semuanya punya satu kesatuan. Jadi kokoh, jadi satu. Di mana aja semua sama, inilah yang kita alami sampai tadi. Ya, jadi banyak yang dia address ya, tidak hanya masalah peperangan dan berlindung kepada Bunda Maria, tidak hanya masalah juga SDM, dia buat SOP-nya untuk SDM, baik para calon imamnya dan para yang sudah bekerja, SOP-nya untuk para imamnya, calon imam dan seminari dan juga imam, baik juga masalah itu diberesin tentang masalah korupsinya, macam-macam dia beresin semua, seperti Paus sekarang juga sedang membereskan. Umatnya ada doa, ada misa. Semuanya itu tidak mudah ya. Saya pikir kalau tidak punya kekuatan yang luar biasa. Dengan rendah hati, pendoa, mati raga, tegas, dan reformasi. Kira-kira buat saya itu ya, sampai akhirnya dia meninggal ya, 1572, dimakamkan di Roma, di Basilika Saint Mary Maggiore. Ini kalau ada 4 basilika di kota Roma. Yang pertama adalah Basilika Lateran, tempat Paus pertama, itu namanya Lateran, makanya zamannya Dominikus, Franciscus dan Dominikus itu ketemu di sana katanya, karena ini tempat tinggal Paus, makanya ini Mother of the Church atau gereja daripada ibunda gereja, ini Lateran, gereja pertama, Basilika yang dibangun atau dia menjadi peran serta dulu Konstantinus, seberangnya itu ada juga Scala Santa, tempat di mana tangga-tangga suci, Yesus dihukum mati yang dibawa oleh Santa Helena, ibunya Konstantinus, itu jadi pertama rumah Paus atau basilika yang pertama itu di Lateran, ada 4. Yang kedua Lateran setelah Lateran adalah ini Maria Maggiore, ya sudah ada Maria Maggiore di sini. Inilah tempat Paus, ada gambar-gambar banyak Paus itu Maria Maggiore, bisa lihat foto-foto Paus dari Santo Petrus sampai yang sekarang. Dan disinilah Paus Pius itu dimakamkan umur 66 tahun. Yang ketiga baru dibangun prosesnya nanti itu kan Saint Peter ya. Baru juga ada Santo Paulus, Basilika Santo Paulus di luar kota Roma. Ada 4 basilika. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Kita udah jam berapa sekarang? Udah mau jam 12 ya. Nah, 12. Setengah 12 Romo, masih setengah 12. Kekuatannya adalah doa ya. Mati raga, lalu kita bisa lihat dia menjalani hidupnya dengan luar biasa, meskipun banyak tantangan-tantangan dia bisa lewati, dan tidak ada yang lain, menyerahkan semuanya kepada Bunda Maria Ratu Rosari yang amat suci, sehingga dia dibantu dalam kehidupan yang paling sulit pun, dalam tantangan yang paling tidak mungkin pun itu dicari jalannya, diberi mujizatnya. Itulah makanya di masa-masa pandemik ini saya mengajak ya teman-teman pada waktu itu dalam masa-masa yang bingung ya berdoa, ya kan, berdoa rosario menjadi salah satu mati raga kita pada waktu mulai pandemik ini, dan juga dengan perayaan Ekaristi yang menjadi kekuatan. Inilah salah satu peninggalan, salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Santo Paus Pius kelima yang juga punya cerita yang sama.
kurang lebih di masa-masa dalam tantangan-tantangan yang juga kita alami di masa-masa ini. Kira-kira itu dulu. Nanti kalau cerita ini panjang, saya punya banyak cerita, cuman nggak bisa 2 jam lah. Ini cukup dulu di sini dulu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Rosario. Habis Rosario ada pertanyaan jawab, baru nanti setelah doa penutup kita tutup dengan juga 10 kali yang terakhir. Mari Bapak, Ibu, dan Romo, kita teruskan rosario kita. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. pujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari neraka, dan hantarlah ke dalam surga mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih Romo untuk semua pemaparan yang begitu menarik dan menambah pengetahuan kita tentang Paus Pius V ini, Santo Paus Pius V ini. Luar biasa sih buat saya juga pribadi, ini pengetahuan yang luar biasa. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudari juga suster, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan bisa lewat chat atau bisa langsung. Tapi ini udah ada chat pertanyaannya dari ini. Apakah makna dari doa Santo Pius V
yang berbunyi, ya Tuhan, tambahkanlah penderitaan dan kesabaran. Ini yang terkenal dari Santo Paus Pius V ini ya, Romo ya, doa ini. Dan pertanyaannya adalah, apa sih maknanya doa ini, Romo? Sudah. Ada lagi nggak? Sementara baru itu. Baru satu. Oh. Newman ya, Kardinal Newman, John Henry Newman ini seorang teolog Inggris yang awal mulanya adalah seorang Anglikan, imam Anglikan yang convert, yang jadi Katolik, imam Katolik, lalu menjadi kardinal, lalu jadi tahun 2019 dia dikanonisasi tahun 2019 baru-baru ini. Dia bilang dalam salah satu pernyataannya bahwa Santo Pius ini sangat keras sekali. Jauh hati yang membakar dan meleleh dengan cinta ilahi yang luar biasa. Meskipun dia keras, dia tegas, tapi hatinya terbakar luar biasa. Tapi semuanya meleleh karena cinta ilahi yang begitu luar biasa. Energi dan kekuatan sepertinya miliknya itu diperlukan di zaman itu. Dia adalah seorang prajurit Kristus di masa pemberontakan demi pemberontakan. Bagaimana ya kan, artinya tambahkanlah penderitaanku. Itu masa pemberontakan yang satu, pemberontakan yang lain, perang yang satu, perang yang lain, ya, korupsi yang satu, korupsi yang lain, masalah yang satu, masalah yang lain, itu penderitaannya banyak banget. Jadi bayangin kan, masalah SDM, itu para imam, uskup, kardinal, semuanya banyak masalah, calon-calonnya juga banyak masalah, sampai yang paling luar biasa dengan kerendahan hatinya ini. Paus Pius V ketika dia menjadi seorang paus yang dulunya datang kalau dalam pertemuan untuk konsultasi atau untuk bicara, kardinal itu cukup banyak dalam kelompok-kelompok, tapi karena kesabarannya untuk mendengarkan masalah demi masalah yang ada, dia lebih memilih untuk berdialog dengan kardinal itu satu-satu, supaya dia bisa tahu masalah yang ada itu harus bagaimana, dia harus bagaimana. Ini kan istilahnya menteri-menterinya atau sahabat-sahabatnya yang menjadi teman-temannya ini kan adalah para kardinal yang di Kuria. Dia mengunjungi dan berdialog satu-satu. Ini karena kesabarannya yang luar biasa. Dia hadapi ini tantangan, masalah-masalah, meskipun banyak. Kalau kita dengar dari masalah yang ini, kardinal yang ini begini, kardinal yang itu begitu, ini begini. Kan makin banyak ya. Lain kalau kita kumpulin, kita ngomong ada apa kan nggak jadi banyak. Bagaimana dia mau melihat suatu permasalahan menjadi jelas, dia bisa melihat di mana ada terangnya, dia terus berdoa, dan akhirnya dia bisa menemukan jalan dari satu ke satu ada terangnya. Inilah yang saya bisa katakan, yang juga John Henry Newman ini katakan, orangnya keras sekali, hatinya begitu terbakar, tapi bisa meleleh karena cinta ilahi. Tantangan-tantangannya banyak, tapi bisa akhirnya dia ketemu sang terang yang sejati. Ketika dia punya kesabaran, inilah yang dia katakan. Energi, kekuatannya luar biasa, ya, seperti yang dimiliki itu diperlukan di zaman itu. Bisa punya waktu untuk berdoa, tadi makanya dikatakan bisa punya waktu untuk juga dengerin masalah kardinal, kunjungin orang-orang yang sakit, kunjungin orang-orang yang juga punya masalah, sampai tidur itu kan. Mati raganya luar biasa, dia nggak pakai sepatu lagi, waduh itu udah. Tambahkanlah penderitaanku dan tambahkanlah kesabaranku, supaya bisa akhirnya menemukan jalan Tuhan, supaya kita akhirnya bisa menemukan terang Tuhan. Udah, itu jawaban saya. Ya. Jadi dengan segala doa itu berarti kita memang sebagai manusia juga diminta untuk semakin rendah hati ya Mo ya, rendah hati, mati raga, terus tetap berdoa, dan akhirnya kita bisa mengubah hal-hal dalam kehidupan yang berantakan menjadi lebih baik lagi, seperti
yang teladannya Paus Pius tersebut ya Romo ya. Intinya adalah kita harus memeluk realitas yang ada. Dengan kita bisa tadi kita bisa lihat gambarannya, gambaran dia dengan memeluk yang ada itu buat saya gambaran yang paling enak digambarkan adalah dengan gambaran ini nih. Memeluk realitas yang ada dan akhirnya bersandar, berpasrah kepada Tuhan. Ya. Tantangannya ada, perangnya di sana di depan mata. Ya, dia nggak bisa menolak, harus dihadapi dengan kemampuannya dan dia terus berdoa dan berusaha dengan mengirim si Don Juan, menggalang pasukan, berdoa dan bekerja, berusaha dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa dilihat malaikat pun ya kan bisa mengatakan, bisa menceritakan, bisa punya perang ilahi, hatinya yang keras bisa lumer dengan menemukan Tuhan ya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi buat saya jangan kita kabur, jangan kita komplain kalau punya masalah, kalau punya penderitaan. Dihadapi, dijalani dengan teladan-teladan yang sudah dikasih contoh ini sama Pius kelima ini. Pandemik, situasi yang juga berat. Tadi saya udah terang itu apa yang nggak ada itu masalah-masalah yang bikin pusing di dunia. Dia hadapi semua, dia punya semua. Semuanya dia peluk, dia jalannya, dia denger, dan dia bawa dalam karya dan dalam doanya. Serta mati raganya. Dia buat yakin itu Don Juan supaya bisa mampu untuk melewati itu. Bukan hanya dirinya, tapi dia buat semangat kepada orang yang dipercaya sama dia, si Don Juan. Jalan, maju. Meskipun kamu nggak tahu Lepanto, pasukan kamu sedikit, jalani, maju. Karena kamu dapat perlindungan dari Bunda Maria. Gitu loh. Kurang lebih cerita saya. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih Romo. Yang kedua, tadi kan yang pertama, yang kedua, tadi dikatakan bahwa misa seperti yang sekarang ini adalah buah dari Santo Paus Pius V ini. Mohon penjelasannya dan terima kasih Romo. Gembala yang tidak berbau domba itu contohnya yang seperti apa? Ini pertanyaan dari Pak Susanto, Mo. Tadi boleh pertanyaan selanjutnya atau ini jawab dulu, Mo? Boleh semuanya. Ya. Kalau yang satunya lagi pertanyaan dari Pak Ebi Musung, pertanyaannya pada masa itu kalau nggak salah biasanya paus itu dipilih dari keturunan bangsawan atau orang-orang yang berpengaruh. Bagaimana bisa Santo Paus Pius ini terpilih sedangkan beliau berasal dari kaum biasa atau yang tadi kita katakan dari gembala domba? Terima kasih Romo. Yang pertama menurut saya paling penting adalah kerendahan hati, mau kita dengar ya semua masalah-masalah, semua problem-problem, kita nggak boleh kabur, kita harus jalani, kita harus hadapi. Saya pikir inilah yang menjadi keteladanan Santo Pius. Bagaimana dia seorang gembala, lihat pengalaman semasa mudanya, punya banyak gembala yang mungkin ada yang hilang, ada yang jatuh, ada yang sakit, ada yang kemana. Dia tetap terus cari. Dan inilah yang terbawa dalam hidupnya dan dibentuk dalam formasi sebagai Dominikan. Dalam hidup doa, hidup pelayanan, hidup studi, dan juga komunitasnya yang membentuk dia. Makanya dia dipilih menjadi pemimpin rumah atau prayor itu yang tercatat, yang saya dengar itu 4 kali. Ya, itu cukup lama kalau bisa seperti itu. Artinya tuh dia bisa mengayomi, bisa orang kalau dipilih begitu lama kan artinya semua orang happy sama dia, senang. Kepribadiannya luar biasa, ada ketegasan, ada kelemah lembutan. Makanya dengan kemampuan dalam mengembalakan saudara-saudaranya di biara, kemampuan intelektualnya dalam pembentukan dia studi di Bolonya yang luar biasa, itu adalah salah satu tempat studi yang juga Dominikus biara buat dan dia meninggal di sana di Bolonya. Dia belajar di sana si Pius kelima ini.
dibentuk sampai menjadi imam dan dia menjadi seorang pengajar, seorang formator yang luar biasa. Makanya dia dipilih untuk menjadi inkuisitor. Inkuisitor itu artinya seorang hakim yang menentukan ini yang baik, ini yang tidak baik, ini salah, ini yang benar. Yang dianggap salah ada benarnya diampuni. Itu dia bisa menemukan itu. Bisa mengampuni dan orang ada banyak yang happy ditolong oleh itu. Dengan dia punya argumen-argumen yang membuktikan bahwa orang-orang lain tuduh salah, orang ini bisa dimaafkan. Ada kebenarannya loh. Inilah yang dilihat oleh Roma saat itu. Orang ini luar biasa. Orang yang sudah dituduh salah, kok bisa dia melihat kebenarannya. Makanya dia diangkat jadi inkuisitor dan menjadi naik pangkat lagi jadi jenderal atau inkuisitor agung di kota Roma. Mulailah yang tadinya seorang penggembala, ya kan, dengan ketekunannya, hidup doanya, kebersamaan atau komunitasnya, karya-karyanya, dia bisa naik juga, dikenal. Makanya dia diangkat jadi uskup, jadi kardinal, dan sahabatnya Carolus Borromeus dari kalangan yang atas juga bisa bersahabat dengan dia. Karena apa? Pius keempat ini adalah pamannya dari Carolus Borromeus. Carolus Borromeus bisa memberitahukan kepada teman-teman kardinal yang lain, ini orang luar biasa, ini orang hebat. Ya, makanya dia bisa menjadi paus. Karena persahabatan, kepribadian, dalam doa, hidupnya yang luar biasa. Inilah yang tadi pertanyaan diangkat ya, dari yang gembala bisa menjadi gembala gereja yang utama, universal. Saya udah jawab belum? Yang belum jawab apa ya? Yang tadi ini Romo, yang dikatakan bahwa misa seperti yang sekarang ini. Oke, ya. Misa itu menjadi salah satu reformasinya yang tadi saya bilang. Masalah-masalah yang ada semuanya ada rites Ambrosius, rite Dominikan, banyak rites-nya lah, banyak ritus-ritusnya itu pada masa-masa itu. Tapi dia bisa menyatukan, ya. Tridentin Mass namanya kan dari Konsili Trente. Sekarang, iya kan, itu kan ada perubahan dengan Konsili Vatikan kedua. Artinya, ya kita bisa begini, urut-urutannya semuanya itu sama, ya pembaharuan. Jadi setelah sekian ratus tahun diperbaharui dengan Konsili Vatikan kedua. Tantangannya kenapa berubah? Karena tantangan zaman itu jadi ada perubahan di masa Konsili Vatikan kedua di tahun 1965 itu. Banyak orang yang sudah nggak percaya juga, banyak orang sudah kehilangan arah. Bayangin situasinya sudah berbeda. Nggak semua orang bisa bahasa Latin. Nggak semua orang ngerti yang didoakan konteksnya. Nggak ada. Jadi makanya banyak sekali perubahan-perubahan. Ya, contohnya menghadap ke belakang dan menghadap ke umat. Bahasanya digunakan boleh bahasa lokal yang harus disahkan oleh Vatikan. Dulu semuanya bahasa Latin. Ya, itu aja beberapa perbedaan-perbedaan. Tapi dasarnya perubahan ini dari Konsili Trente. Kalau nggak ada dibuat sama Pius kelima ini, ya mana bisa ada yang sekarang. Karena dasarnya sekarang berubah kan dari Konsili Trente itu hasilnya. Termasuk juga buku Brevir. Udah ya, apalagi yang belum? Ada satu pertanyaan lagi nih Romo. Kalau yang tadi, yang kedua dan ketiga sudah terjawab. Terima kasih ya Romo. Terus ada lagi dari Ibu Mariati pertanyaannya. Romo, bagaimana cara membangun kesadaran agar kita bisa memiliki buah-buah Roh Kudus, yaitu antara lainnya kesabaran itu Romo. Itu baru itu Romo, makasih. Kalau saya ya pikirnya tuh formasi Dominikan yang ada itu sudah mumpuni ya. Karena kan sudah ada standarnya. Sekarang tinggal bagaimana ya kan ini ada SOP bagaimana kita menjalankannya. Itu yang menjadi tantangan kita.
Aturan yang ada, kita diminta untuk berdoa. Aturan yang ada, kita diminta untuk juga rosario, perayaan Ekaristi, hidup berkomunitas, ya kan, juga disuruh belajar, suruh pelayanan. Ini kalau kita benar-benar jalanin aja, ikuti aja. Meskipun ada tantangan, ada gesekan, ada benturan, kalau kita seriusin, kita setiain, kita hadapin, nggak kita kabur, ya pasti ada buah-buahnya itu. Kalau itu saya lihat ya dari hidupnya dia, karena dia juga punya banyak tantangan dalam hidupnya. Ya nanti bagaimana saya yakin juga dalam hidup doanya, ya kan, dia dari seorang gembala yang harus ikut aturan dalam doa-doa di biara. Dijalanin, pasti kan berat juga awal-awalnya. Bagaimana dalam hidup komunitasnya yang juga pasti nggak semua bisa suka sama dia dengan jiwanya yang sifatnya yang keras, tapi dia juga punya kelembutan hati. Akhirnya orang-orang juga bisa memahami, orang-orang bisa mengerti dan dia bisa mengayomi dan dia dipilih menjadi pemimpin. Itu kan suatu proses ya. Tidak ada yang lain. Caranya adalah turunkan atau singkirkan keegoisan kita sehingga kita bisa mau rendah hati dan kita mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, disempurnakan dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Jadi apa kalau ditanya bagaimana caranya, tipsnya sudah ada sebenarnya dalam hidup. Karena ini konteksnya saya kan bicara dalam hidup kedominikanan ya, yang sudah ada dalam kehidupan kita yang sudah diberikan gitu. Dengan sekarang metode yang kita alami ini, metode online begini, ya kita harus gunakan, ya kan, kita harus pilih, kita harus laksanakan, ya jangan sampai kita digerogoti oleh situasi realitas yang ada, menggerogoti iman kita, membuat kita jadi sakit, membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi nggak sabar, membuat kita jadi mudah marah, membuat kita jadi serba salah. Inilah yang harus kita hadapi, ya. Kita harus bawa, makanya terus rutin ya dalam doa-doa kita ini, dalam perjumpaan-perjumpaan kita ini kita bisa belajar tuh sama lain, bisa sharing. Ya di ini apa namanya pertemuan ini kelompok PPOP nih Paus Pius kelima ini setiap hari mereka doa rosario, meskipun ada berdua bertiga mereka jalan terus rosario. Saya cuma intip-intip aja, kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, saya nggak mampu untuk ikut semua. Lalu mereka juga ada sharing kemarin aturan giliran ini, tapi karena ada sesuatu hal jadi nggak jadi, ya kan. Mereka ada sharing juga, ya ada doa bersama juga, doa ibadat malam sebelum selesai mereka doa bersama. Ya kalau ini dijalani dengan sungguh-sungguh dan juga yang kita lakukan dengan komunitas-komunitas kita yang lain, ya tambah lagi hidup pribadi kita juga punya doa-doa yang lain, ya tentu ini menjadi kekuatan ya buat kita untuk bisa lebih sabar, bisa memeluk realitas yang tidak mudah yang kita jalani saat ini. Ada yang sakit, ada masalah ekonomi, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah orang tua, masalah pekerjaan, masalah ada yang meninggal, masalah ada yang begini begitu, semua bertubi-tubi ini penderitaan. Tapi doanya Pius kelima inilah, tambahkanlah penderitaanku. Tapi harus juga ada buahnya, tambahkanlah kesabaranku. Jadi jangan hanya nambahin penderitaan, kita nggak bisa buat apa-apa, malah jadi mati kita, malah jadi kita kehilangan arah dan lari, kabur dari karena penderitaan begitu banyak. Jangan lupa tambahannya, tambahkanlah kesabaranku. Gitu loh. Sabar itu kan passion ya. Passion itu kan seperti kita seorang pasien, di mana kita harus sabar untuk diobati, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dengan kita terus percaya, Tuhan adalah dokter sejati yang akan menyembuhkan kita. Tuhan adalah akan memberikan obat-obatan kepada kita, supaya kita kuat, supaya kita bisa semangat lagi, supaya kita bisa sembuh lagi, supaya kita bisa melayani lagi. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Tapi masih ada satu pertanyaan nih, boleh nggak Romo nih? Hakim ya.
Apa lagi? Akhir ya Mo ya, boleh ya? Oh iya. Oke. Romo, ini dari Ibu Grace Jonan, Romo. Romo, apakah mengetahui pepatah lain Paus Pius V yang mengatakan, seandainya semua umat mengetahui bahwa menjadi OP, maka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Apakah dapat dijelaskan otentiknya? Itu pertanyaannya Romo. Terima kasih. Sejak awal Pius kelima itu sesuai ya dengan apa yang dia jalani sebagai seorang Dominikan untuk salvation for the soul, keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana dari seorang gembala ingin menyelamatkan jiwa domba-dombanya, gitu loh. Yang sakit, yang lemah, yang tersesat, yang terjepit, itu dia sudah punya jiwanya itu. Menjadi seorang Dominikan, tadi saya lihat, saya katakan kan dia menjadi seorang pemimpin. Ya. Seorang pemimpin itu sebagai seorang gembala yang dia cukup lama jadi seorang pemimpin. Dan diangkat menjadi inkuisitor. Inkuisitor lagi itu harus membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tadi ditanya, pertanyaannya adalah, kok dia bisa, cuman bukan kalangan bawah yang umumnya paus-paus dari kalangan atas, kalangan hebat, dia cuma kalangan bawah bisa jadi paus. Itu karena dia menyelamatkan jiwa-jiwa tadi yang saya katakan. Bagaimana dia menyelamatkan, saya lupa namanya. Orang yang dikatakan salah itu bisa dia bela. Orang yang dikatakan ajaran sesat sebagai inkuisitor itu dia bisa bela. Dia punya argumen, dia punya bukti bahwa dia nggak salah. Itulah keselamatan jiwa-jiwa yang dia lakukan. Dan akhirnya jadi magister inkuisitor di Magister Agung, Inkuisitor Agung di kota Roma, yang juga punya pengalaman menghadapi begitu banyak untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Dan juga sampai akhirnya dia menjadi kardinal, menjadi paus yang tujuannya untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Ada yang korupsi, ada yang nepotisme, ada yang juga perang yang satu, perang yang lain, pembunuhan yang satu, pembunuhan yang lain. Ada lagi juga bagaimana mau diserang kota Italia, dia harus selamatkan domba-dombanya untuk keselamatan jiwa-jiwa dari tentara Turki yang mau juga menyerang dia, menyerang kotanya, menyerang orang-orang Eropa di masa itu. Bagaimana dia juga mengayomi orang-orang yang bisa dalam satu ajaran kebenaran selain dia buat aturan-aturan, pendekatan-pendekatan, dan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Yang kita bisa lihat semuanya tidak ada yang lain. Untuk semuanya selamat. Selamat dari yang jahat. Selamat dari tantangan, cobaan yang mau menyerang kita. Dan selamat untuk meraih kebenaran yang sejati. Dan selamat dalam perlindungan Bunda Maria. Dia bawa kita. Dia tunjukkan kepada kita seperti si Don Juan. Kita harus ada dalam mantel Bunda Maria. Dalam doa-doa bersama dengan Bunda Maria. Dengan ada buktinya lagi, Perang Lepanto, meskipun semuanya kurang, semuanya lemah, dia bisa menang karena mukjizat bersama dengan Bunda Maria. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk peristiwa terakhir ya Romo ya. Rosario. Boleh ya, kita lanjutkan dulu untuk peristiwa terakhir Rosario, nanti dilanjutkan dengan Regina Celli, baru nanti kita tutup dengan doa penutup. Silakan peristiwa kelima. Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkan jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ratu surga. Ratu surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab ya Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus mengantara kami. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, sekali lagi kami dari komunitas Paus Pius V mengucapkan banyak terima kasih terutama buat Romo yang sudah memberikan studi bersama mengenai Santo Paus Pius V ini sehingga kami bisa mengetahui lebih dalam lagi sejarahnya sampai siapakah Santo Paus Pius V itu, sampai apakah hal-hal keteladanan yang bisa kami ikuti menjadi seorang Dominikan, yaitu rendah hati, menjadi pendoa, mati raga, juga melakukan memperbaiki hal-hal yang tidak lurus atau yang tidak baik seperti
yang dilakukan oleh Paus Pius V ini. Terima kasih Romo, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Kami sangat bersukacita sekali, banyak sekali yang hadir pada Zoom meeting ini. Mari sekarang kita berdoa, doa kepada Santo Paus Pius V, nanti dilanjutkan oleh doa penutup dan berkat penutup oleh Romo. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini pula, kami mohon untuk Romo mendoakan rekan-rekan dan saudara kami di sini yang sedang berulang tahun, yaitu Pak Budira dan Pak Indra. Betul ya, Pak Indra ya? Sebentar. Tahun Pak Budi. Sebentar, saya lupa namanya. Ya, Pak Indra benar. Ya, maaf ya Pak Indra. Mari kita sama-sama berdoa dulu untuk Santo Paus Pius V. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau telah memilih Santo Paus Pius V sebagai Paus Gerejamu untuk melindungi iman kami dan memberi persembahan melalui doa-doanya. Bantu kami merayakan misteri kudus-Mu dengan cinta dan iman yang hidup, dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dengan persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kebersamaan adalah berkat yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Bersama dengan Paus Pius V, seorang santo yang memberikan warisan yang luar biasa kepada kami untuk bisa dekat kepada Bunda Maria Ratu Rosari yang amat suci. Mujizat-mujizat yang dialami memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa terus bersabar. Terus kami bisa menerima penderitaan-penderitaan dalam kehidupan realitas sekarang ini yang harus kami juga hadapi, yang harus kami peluk, yang harus kami jalani, yang harus kami tambahkan kesabaran kami dan juga iman kami. Sehingga akhirnya kami bisa punya pengharapan untuk mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan kami sehari-hari. Mencerahkan semuanya orang tua kami, keluarga kami, sanak famili kami, dan semua orang yang menitipkan doa-doanya kepada kami. Secara khusus kami berdoa untuk Budira dan Pak Indra yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Kau berkati mereka dan keluarganya, kesehatan jiwa dan raga, dalam pelayanan dan dalam pekerjaannya. Dalam juga kedamaian dan kesejahteraan yang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau punya rencana yang indah, lebih indah daripada yang mereka dan kami bayangkan ya Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu terus mengalir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Ketika kami berani untuk percaya, ketika kami berani untuk bersabar, ketika kami berani untuk berpasrah dan penuh pengharapan. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu ini. Semua doa ini yang kami panjatkan, kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kita, dan juga Budira dan Pak Indra yang merayakan hari ulang tahun beserta keluarganya, dan kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati. Dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya, dan dituntun dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kita foto Romo. bersama dulu Terima ya. kasih Romo. Kita foto Foto dulu. Tahun Pak Budira. Terima kasih. Foto baru nyanyi ya. Foto dulu ya. Pak Minta Indra. tolong buka kameranya ya, kita foto bersama dulu ya. Iman boleh siap ya? Boleh, siap. Oke. Sudah buka kameranya, Bapak Ibu, Bro and Sis. Oke ya, bentar. Oke, 1, 2. Bentar ya. Kayak gini dong ya. 5. Oke, page berikutnya ya. Oke, siap. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nyanyi mana nyanyi tadi? Belum nyanyi nih. Terima kasih Romo. Happy birthday, happy birthday. To you.
Happy birthday. Terima kasih. Pak Budira, Pak Indra. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak semua. Pak Budira, Pak Indra. Terima kasih semuanya. Ya, Bu Trianto. Terima kasih. Pak Indra. Selamat ulang tahun ya. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Lilinnya mana mau? Tadi katanya mau tiup lilin. Lilinnya gede kalau dari Romo loh. Ya, habis ini kita makan-makan ya di rumah masing-masing. Selamat ulang Ya, tahun Pak Indra. Terima kasih. Ulang tahun Pak Indra. Terima kasih Romo. Tuhan. Berapa nih Pak Indra? Berapa sekarang? Ya, 65 Romo. Berapa? 65. Masih muda. 65. Lansia Romo. 65 tahun. Kalau Pak Budira baru 17 tahun kayaknya. Pak Budira kalah di rambutnya aja. Iya, iya. Rambutnya sengaja diputih dia. Highlight. Di bleaching. Di bleaching. Supaya kelihatan tua. Padahal masih 17 tahun. Tadi saya pikir nggak ada yang tahu saya ulang tahun biar nggak salah fokus gitu. Takutnya ngadain acara ini fokusnya buat ulang tahun saya. Sebenarnya kan enggak. Memang itu sebenarnya. GR, itu namanya GR. Ya, sebenarnya memang itu loh Pak Budira. Aduh. Ya, tunggu. Terima kasih sekali lagi semuanya. Ya udah, makasih semua. Baik, ketemu cara berikutnya. Terima kasih Romo. Kita nanti sore ya. Ya, Sore. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dan semuanya Bapak Ibu. Saya tutup semua ya.